Baik, selamat pagi. Saya sampaikan kepada umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita sangat bersyukur oleh karena Tuhan telah berkati kita sepanjang malam istirahat tidur kita, sehingga di pagi yang sangat berbahagia ini kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube saya. Baik saudaraku, saya mau membagikan firman Tuhan dari pelajaran renungan pagi kita, tulisan Ellen G. White. Baik, sebelumnya marilah kita mengundang Roh Kudus untuk menyerami hati kita. Kita tundukkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami datang kembali ke hadapan Tuhan untuk menyampaikan puji-pujian dan hormat kami kepadamu. Oleh karena begitu besarnya kasih Tuhan, cintamu yang selalu memberkati kami dari malam hari istirahat tidur kami hingga tiba di pagi hari yang cerah ini. Kami dapat kembali Tuhan bangun dengan tubuh yang sehat, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran renungan pagi kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada pagi ini Tuhan berkatilah kami yang mendengarkan firman ini, baik melalui channel YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Twitter, agar melalui firman yang akan saya bagikan ini Tuhan, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang mendengarkan firman ini dapat diubahkan menjadi hati yang berserah kepada Tuhan, dan nama Tuhan pun selalu ditinggikan mereka. Berkati keluarga kami Tuhan masing-masing. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati keluarga kami. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan kami, agar kami dapat selalu memuji memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan kami, khususnya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari pelajaran renungan pagi, pulanglah ke rumah selama 1 tahun ini. Baik, kita memasuki tanggal yang ke-29 di hari Jumat. Saya bersyukur oleh karena Tuhan telah berkati kita. Saya juga percaya saudara-saudari yang melihat video ini tetap terberkati, sehat selalu, oleh karena kuasa Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Baik saudaraku, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, tanggal 29 Mei adalah berdoa dengan Alkitab di tangan. Berdoa dengan Alkitab di tangan. Ayat hafalannya atau ayat intinya saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Saudaraku, ayat inti ini mengajari kita secara pribadi lepas pribadi, agar kita selalu berbuat yang terang, agar kita terus terang memberitahukan pekabaran firman ini, memberitahukan perkataan kebenaran ini kepada orang banyak. Jangan kita merasa malu. Dikatakan, jangan kita malu untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang banyak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita umat-umat Tuhan merasa enggan menyatakan
merasa enggan menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang ketika kita berada di sana. Sebagai contoh, ketika kita berada di dalam satu bus, atau di dalam satu kereta api, atau di dalam satu perjalanan, kadang-kadang saudaraku, kita umat-umat Kristen sering merasa malu untuk berterus terang memberitahukan perkataan kebenaran ini. Kenapa saudaraku kita malu? Kenapa saudaraku kita enggan, tidak mau berterus terang menyampaikan kebenaran ini? Itulah sebabnya saudaraku, judul firman ini, berdoa dengan Alkitab di tangan. Ambil waktu kita saudaraku untuk berdoa dengan Alkitab di tangan. Maksudnya kita berdoa dan jangan lupa juga kita mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Kita ikuti saudaraku keterangannya. Baiklah setiap orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan akan segera datang, menyelidiki kitab suci tidak seperti sebelumnya, karena iblis bertekad untuk mencoba setiap alat yang memungkinkan untuk mempertahankan jiwa-jiwa dalam kegelapan dan membutakan pikiran terhadap bahaya saat-saat di mana kita hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai umat-umat Kristen harus percaya dan mengakui bahwa Tuhan yang di surga akan segera datang. Kita saudaraku harus percaya itu. Tuhan pasti akan datang. Itulah sebabnya saudaraku, iblis saat ini dia selalu mencoba berbagai alat-alatnya yang iblis gunakan untuk merenggut jiwa-jiwa umat-umat Kristen. Dan iblis juga mencoba membutakan pikiran umat-umat Kristen. Di mana kita masih hidup di dunia yang fana ini. Itu saudaraku tugas-tugas iblis. Karena iblis tahu ketika Yesus akan datang nantinya kedua kalinya, dia atau iblis ini akan dirantai 1000 tahun lamanya. Itulah sebabnya itulah sebabnya iblis selalu mengupayakan, selalu menggunakan waktunya, dan bahkan dia mencoba setiap alat yang dia gunakan untuk membutakan pikiran-pikiran umat-umat Kristen selama kita masih hidup di dunia yang fana ini. Biarlah semua orang percaya mengambil Alkitab dengan berdoa sungguh-sungguh, agar mereka dapat diterangi oleh Roh Kudus seperti apa kebenaran itu. Itulah sebabnya saudaraku, kita ambil waktu kita untuk membaca Alkitab. Kita ambil waktu kita untuk merenungkan Alkitab ini, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari saudaraku kita selidiki kebenaran itu, karena kebenaran ini adalah sebuah harta terpendam. Kita saudaraku tidak tahu apa isi Alkitab ini kalau kita tidak selidiki. Itulah sebabnya selidikilah kebenaran, karena kebenaran itu seperti harta terpendam. Itulah sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan satu pekerjaan kepada setiap umat-umatnya. Tugas kita adalah hanya untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang banyak.
Karena ini adalah pekerjaan setiap orang. Kepada siapa pesan-pesan itu diberikan? Pesan apa saudaraku yang diberikan? Untuk mengangkat Yesus, untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia ini, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk menyelidiki kebenaran firman ini. Bagaimana caranya kalau kita menyampaikan kebenaran ini kepada orang banyak, padahal kita tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak menyelidiki kebenaran itu? Itulah sebabnya saudaraku, dikatakan di sini, jika Anda mau bertahan melewati masa kesukaran, Anda harus mengenal Kristus. Kalau kita tidak mengenal kebenaran itu, kita tidak mengenal Kristus melalui pelajaran rohani ini, kita, saudaraku, tidak akan dapat melewati, dan kita tidak bertahan melewati masa-masa kesukaran itu. Kekuatan manusia yang paling mulia itu pun tidak berharga, saudaraku, kecuali tuntunan kasih Tuhan. Tidak ada kemuliaan bagi kita. Semua bantuan dan kemuliaan manusia terletak pada debu. Karena kebenaran yang ada di dalam Yesus adalah satu-satunya agen yang tersedia, yang dengannya kita dapat diselamatkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada jalan satu-satunya kita memperoleh keselamatan kalau tidak melalui Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, di akhir dari renungan kita pada pagi hari ini, kita diajak agar kita memiliki hak istimewa untuk selalu terhubung dengan Kristus. Ketika kita terhubung dengan Kristus, maka Sang Ilahi juga, kemudian ilahi dan manusia digabungkan. Dan dalam persatuan ini, harapan kita harus bersandar sendiri, karena Roh Kudus menyentuh jiwa, maka kekuatan jiwa dipercepat dan kita menjadi makhluk yang baru di dalam Kristus Yesus. Maksudnya saudaraku, kita terhubung dengan Kristus dan Kristus terhubung dengan kita. Disitulah terjadi satu makhluk yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita selalu mempelajari firman Tuhan, mempelajari sumber kebenaran ini, karena firman-firman Tuhan ini, firman kebenaran ini dapat memberi terang bagi umat-umatnya, memberi pengertian kepada kita umat-umatnya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pagi ini kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran renungan pagi kami. Tuhan, firman-Mu mengajari kami agar kami Tuhan dapat selalu sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh dan membaca Alkitab. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat selalu sungguh-sungguh menyelidiki kebenaran firman Tuhan.
sehingga ketika kami Tuhan menyelidiki kebenaran ini, maka kami pun Tuhan tidak merasa malu, tidak merasa enggan untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang banyak. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman. Berikanlah Tuhan kepada mereka kesehatan. Berikan kepada saudara kami Tuhan sukacita, agar melalui firman channel ini Tuhan, hati mereka terubahkan menjadi hati yang lebih sungguh-sungguh untuk menyelidiki kebenaran Tuhan, khususnya di pandemi COVID-19. Ya Tuhan, manakala ada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami, tetangga kami yang saat ini terperdaya oleh karena terganggu fisik mereka, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu dengan berdoa. Biarlah Tuhan datang untuk melawat. Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa ke dalam tubuhnya, agar melalui tangan Tuhan yang penuh kuasa itu membawa kebugaran, membawa kesehatan dalam tubuhnya, agar mereka Tuhan dapat terberkati sehat selalu untuk melakukan pekerjaan mereka, khususnya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa kesalahan. Di dalam Yesus kami Tuhan mengucap syukur. Baik, terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui renungan kita pada pagi hari ini dapat mengingatkan kita agar kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita dapat belajar Alkitab untuk menguatkan iman kita, khususnya di akhir zaman ini, di pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati.